Kalau kamu lagi demam, lakukan ini dulu, baru cari obat. Apa itu? Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas seputar demam dan obat untuk menurunkan demam tersebut. Nah, belakangan ini banyak sekali kasus atau banyak berita ya, kita baca di berita media massa ataupun di gadget kita. Banyak kasus bahwa anak kecil yang terkena gagal ginjal akut yang diduga disebabkan karena penggunaan atau mengkonsumsi obat sirup. Ya, Anda bisa baca beritanya di sini ya. Oke, nanti linknya juga akan saya berikan di bawah. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak membahas kasus tersebut, karena itu juga bukan wewenang saya, dan itu adalah wewenang dari Badan POM untuk obat-obatannya. Jadi kalau Anda tanya obat ini aman atau enggak, apa semua, kenapa obat sirupnya seperti itu, ya itu adalah wewenang Badan POM, dan saya di sini akan menjelaskan, karena banyak sekali ibu-ibu yang langsung komen nih, kalau demam, terus anak saya dikasih obat apa? Gitu. Nah, jadi pada topik kali ini saya mau menjelaskan kepada Anda semua, terutama para orang tua yang kalau anaknya demam, jangan panik gitu. Jadi kalau anak Anda demam atau Anda sendiri yang demam, jangan kesusu atau jangan buru-buru memberikan obat panas, obat penurun panas ya. Nah, apa saja yang bisa Anda lakukan ketika anak Anda demam atau Anda sendiri yang demam? Saya jelaskan dulu, demam itu merupakan meningkatnya suhu tubuh kita hingga mencapai 38 derajat Celcius atau lebih dari 38 derajat Celcius ya. Tujuannya apa sih badan kita suhunya meningkat? Jadi sistem imun kita agar bisa bekerja dengan baik pada saat suhu tubuh kita meningkat, sistem imun kita bekerja untuk melawan penyakit tersebut, melawan infeksi misalnya dari virus atau dari bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. So, jadi kalau kita terburu-buru memberikan obat anti demam, itu sama saja kayak sistem imun kita di shutdown ya. Jadi mereka belum sempat bekerja, sudah kita turunkan suhu tubuhnya. Oke. Lalu apa yang kita lakukan nih sebelum kita cari obat? Yang pertama kita cari tahu dulu nih penyebab demamnya apa. Nah, biasanya saya akan menyarankan coba konsumsi air putihnya dibanyakin dulu. Karena demam tidak selalu infeksi, tidak selalu karena penyakit infeksi, misalnya karena bakteri atau karena virus, influenza ataupun radang tenggorokan, atau bisa jadi karena infeksi saluran kemih. Itu kan yang infeksi nih. Demam juga bisa terjadi karena kekurangan cairan. Ya, kita sebut dengan dehidrasi, bisa dari ringan, sedang sampai berat. Nah, kemudian yang kedua, demam juga bisa terjadi atau suhu tubuh kita meningkat bisa juga karena misalnya habis dari luar, kena panas matahari yang lama, suhu tubuh kita akan meningkat, ya. Oke. So yang Anda lakukan pertama kali adalah cek suhunya dulu. Ambil termometer atau sediakan termometer di rumah, ya. Sekarang ada termometer kan ada yang air raksa tuh. Ada juga yang digital, Anda sediakan dua-duanya, atau Anda pilih salah satu mana yang Anda suka, silakan digunakan. Kalau Anda memilih termometer digital, pastikan baterainya dalam kondisi yang baik, ya. Jangan baterainya sudah lama tidak diganti baru Anda gunakan gitu. Oke, pertama cek dulu suhunya. Berapa sih suhunya? Kalau masih di bawah 38 derajat Celcius, jangan buru-buru kasih obat demam. Biarkan dulu aja. Jadi Anda bisa lakukan yang pertama cek suhu tadi ya. Kemudian yang kedua adalah perbanyak konsumsi air putihnya. Kemudian yang ketiga adalah kompres tubuh dengan air hangat. Nah, bagian mana saja yang bisa dikompres? Bagian yang banyak pembuluh darahnya. So, kenapa tidak menggunakan air dingin? Jadi kalau air dingin itu nanti justru suhu panasnya akan terperangkap di dalam tubuh kita. So, gunakan air hangat. Yang dikompres adalah bagian sini, karena sini banyak pembuluh darahnya, ya, daerah leher, kemudian daerah ketiak, dan daerah selangkangan. Ada 5 bagian nih di tubuh kita, terutama untuk anak-anak ya. Kemudian istirahatkan atau bed rest. Jadi istirahat total ya maksud saya. Jadi kalau tubuh kita terkena penyakit atau infeksi, yang diperlukan pertama adalah memang istirahat. So istirahat di sini bukannya tidak bekerja, tidak masuk kantor atau tidak ke sekolah kalau anak-anak, terus di rumah cuma main game, itu tidak istirahat namanya. Ya, istirahat di sini ya istirahat total, istirahat bed rest kita bilang. Kemudian gunakan baju atau selimut yang tipis untuk menutupi tubuh. Bukan dikekep, dibungkus gitu ya sampai selimut yang tebal. Justru kalau dilakukan seperti itu, panasnya akan terperangkap di dalam, tidak bisa keluar. Tujuan kita kan membuang panasnya keluar. Lalu tips yang keenam adalah konsumsi makanan-makanan yang hangat. Jadi biasanya banyak nih ibu-ibu yang nanya,
Kalau anak saya lagi sakit, demam gitu, sakit tenggorokan, apa yang bagus, makanan apa yang bagus nih buat anak saya? Nah, yang saya sarankan adalah makanan-makanan hangat yang berkuah, contohnya seperti sup. Lalu makanan yang dihindari adalah makanan gorengan. Ya, anak-anak suka sekali tuh makanan-makanan gorengan. Kemudian makanan-makanan instan itu dihindari dulu, ya. Ya bisa bayangin tuh anak lagi sakit tenggorokan, kemudian dikasih gorengan, apa enggak tambah radang tuh, ya. Oke. Kemudian Anda juga harus menghindari minuman beralkohol. Ya, anak-anak mungkin tidak mengkonsumsi alkohol ya, tapi orang-orang dewasa. Kemudian kafein juga hindari. Kita tahu kafein ini merupakan diuretik juga, jadi membuang air dalam tubuh kita. So, jadi pada saat demam, kita harus memperbanyak cairan, dan kita harus menghindari hal-hal yang membuat cairan tersebut banyak terbuang dari tubuh kita. Oke, kemudian dari 7 ini semua, silakan Anda lakukan sebelum mencari obat. Nah, lalu kapan kita mengkonsumsi obat penurun panas atau obat antipiretik? Ketika suhu tubuhnya di atas 38 derajat. Jadi awal-awal jangan langsung dikasih obat. Atau walaupun suhu tubuhnya tidak sampai 38 derajat, ini pada kasus tertentu ya, pada kasus ketika anak ini mempunyai riwayat kejang demam. Jadi ambang batas terhadap panasnya itu rendah. Jadi panas sedikit dia kejang. Nah, pada kasus seperti ini, Anda bisa kasih obat penurun panas walaupun suhunya tidak mencapai 38 derajat. Lalu apa perlu tambahan suplemen, dok, untuk anak saya atau untuk saya sendiri ketika lagi demam? Silakan. Jadi misalnya Anda demamnya karena infeksi nih, karena infeksi virus atau karena infeksi bakteri, sakit tenggorokan, Anda bisa tambahkan multivitamin dan tambahkan vitamin C untuk Anda konsumsi ya. Tapi sekali lagi, coba diperhatikan dosisnya ya. Jangan sampai double-double nih. Misalnya Anda dikasih multivitamin sama tetangga Anda atau sama saudara Anda, semuanya Anda minum, padahal kandungannya sama semua tuh kurang lebih kan. Nah, pilih salah satu, dibaca dulu komposisinya apa, silakan Anda konsumsi ya. Karena biasanya ada juga vitamin yang misalnya untuk suplemen yang untuk pre-workout ada kafeinnya, itu Anda hindari dulu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan buat Anda. Semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat buat Anda semua, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you, salam hebat luar biasa.